kita bicara sebaran kontinu. Apa itu sebaran kontinu? Jadi continuous random variable and probability distribution adalah kita sebelumnya adalah random variabelnya bisa Y, bisa X. Seperti kita sudah pelajari sebelumnya adalah random variable selalu dinotasikan dengan huruf besar, ya. X, Y, A, B, C, Z, ya. Itu adalah T, biasanya U, V. Jadi semuanya tentang random variable selalu kita mulai dengan huruf besar, ya, huruf kapital. Nah, kemudian kita juga punya tahu cumulative distribution function. Nah, cumulative distribution function adalah simbolnya adalah F, ya, F, dan FY ini adalah peluang Y kurang dari sama dengan Y, ya. Jadi sama seperti pada saat kita berbicara mengenai sebaran kumulatif, fungsi kumulatifnya pada saat kita berbicara untuk sebaran diskret, ya. Nah, kalau di dalam diskret kita nyebutnya adalah probability mass function. Jadi ini kita nyebutnya adalah probability mass function, ya. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan ini peluang, fungsi massa peluang, ya. Fungsi massa peluang ini adalah fungsi massa peluang, gitu ya. Nah, ini disebut dengan FMP. Ini adalah untuk sebaran diskret. Jadi kalian harus bedakan untuk sebaran diskret. Nah, di sini kalau untuk sebaran kontinu kita nyebutnya adalah probability density. Ya, density, atau kita sebut dengan fungsi kepekatan peluang, ya. Nah, fungsi kepekatan peluang simbolnya adalah FY. Kalau ini kemarin simbolnya adalah PY, ya. Nah, FY itu adalah merupakan turunan dari fungsi kumulatifnya yang diturunkan terhadap Y-nya. Jadi nanti informasi ini akan sangat membantu kita, ya, untuk itu. Atau sebenarnya fungsi kumulatif adalah integral dari 0 sampai Y FY dy, ya. Ini adalah, nah, dua sifat ini akan sangat membantu kita, ya, untuk nanti pada saat kita otak-atik mengenai peluang. Ya. Nah, terus apa yang berhubungan dengan sebaran peluang? Seperti biasa, ini dikatakan fungsi peluang, ya, FY dikatakan sebagai fungsi peluang jika integral dari semua nilainya dari fungsi Y itu sama dengan 1. Kalau diskret kemarin adalah sigma dari semua nilai Y, PY itu sama dengan 1. Ini kalau diskret. Tapi kalau kontinu berarti integral dari man tak hingga sampai tak hingga FY dy sama dengan 1. Ya. Nah, fungsi kalau saya mencari fungsi selang interval, jadi dalam sebaran kontinu yang kita cari adalah peluang pada interval tertentu. Ya. Maka kita mencari peluang A sampai dengan B untuk Y, maka adalah kita mencari fungsi kumulatif B dikurangi fungsi kumulatif A, atau kita mencoba mengintegralkan dari A sampai B FY dy. Ya. Jadi kita bisa mencari peluang jika di antara dua selang nilai tertentu. Sedangkan kalau di dalam sebaran kontinu, peluang sama dengan Y itu sama dengan 0. Kenapa? Karena integral terhadap dia sendiri, ya, itu akan sama dengan 0. Sehingga kalau di sebaran kontinu, apakah Anda akan mencari peluang Y kurang dari sama dengan Y atau peluang Y kurang dari Y, ini akan sama. Ya, untuk sebaran kontinu. Tapi kalau untuk diskret sangat berbeda sekali, karena untuk diskret yang dicari adalah peluang pada saat nilai peluangnya pada suatu nilai tertentu. Itu yang membedakan antara diskret dengan kontinu. Ya, ada diskusi atau pertanyaan dulu sampai sini mengenai definisi dasar? Sepakat ya? Ini mengenai hal tersebut. Oke, nah kemudian kita bicara tentang nilai harapan dari suatu sebaran yang kontinu. Nah, nilai harapan dari sebaran yang kontinu adalah sama, kita mencari mu, mencari nilai harapannya adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga Y sama FY dy. Nah, memang untuk sebaran kontinu ini, keahlian tentang integral menjadi suatu hal yang mutlak, ya, kita perlukan.
Kemudian kalau kita bicara discrete berarti kita bicara tentang tentang deret ya, kita deret. Makanya di kalkulus ada pengetahuan tentang deret dan ada pengetahuan mengenai integral. Makanya di tahap pertama Anda statistik belajar tentang kalkulus dulu. Ya. Nah, kalau nilai harapan dari suatu fungsi sama dengan kemarin adalah integral dari fungsi itu dikalikan dengan FY-nya dulu. Ya, untuk semua nilai dari min hingga sampai ta hingga. Definisi varians juga sama. Ya, varians sigma kuadrat adalah varians Y adalah nilai harapan dari Y dikurangi nilai harapan Y yang dikuadratkan, sehingga ini adalah Y min karena nilai harapan Y sama dengan mu, sehingga kita substitusi ini adalah Y min mu kuadrat dikalikan FY-nya. Nah, ini biasanya kalau kita uraikan di sini Y min mu kuadrat kita uraikan menjadi apa? Y kuadrat min 2Y mu plus mu kuadrat FY, kemudian ini kita kalikan dengan FY, kita dapat bentuk seperti ini, ya. Ini adalah nilai harapan dari Y kuadrat, kemudian minus 2 mu. Nah, ini sama dengan mu, sehingga min 2 mu kuadrat dikurangi mu kuadrat, dan integral ini karena suatu fungsi peluang ini sama dengan 1. Sehingga kita punya dapatkan hasilnya adalah nilai harapan Y kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Ini sama dengan konteks pada saat kita bicara tentang discrete, tapi di sini dalam konteks kita bicara tentang sebaran kontinu. Ya. Nah, nilai harapan dari suatu fungsi, kalau saya punya fungsi nilai harapan AY plus B dengan konsep integral, kita akan bisa buktikan bahwa dia adalah A mu plus B. Ya. Kenapa? Kalau integral A dari integral ini kan adalah mu, ini adalah fungsi peluang dia sama dengan 1. Ya. Jadi sifat dasar yang kita gunakan. Kemudian varians dari suatu fungsi A, Y plus B itu adalah nilai harapan dari ini kemudian kita bukakan. Ingat bahwa konteks dari varians suatu konstanta itu sama dengan 0. Dan varians dari AY itu sama dengan A kuadrat varian dari Y. Ini adalah sifat dari yang kita gunakan. Sehingga kalau B ini konstanta, maka varians B adalah 0. Sehingga varian dari AY plus B itu adalah A kuadrat plus sigma kuadrat. Nah, sifat dari fungsi AY plus B, AY plus B, varians AY plus B itu nanti akan Anda manfaatkan pada saat Anda belajar analisis regresi. Ya. Atau pada saat kemarin Anda belajar metode statistika, Anda sudah belajar mengenai analisis regresinya. Ya. Oke, paham ya? Sampai sini. Nah, ini ada contoh kasus bagaimana suatu cost atau benefit analysis diselesaikan dengan menggunakan konsep peluang. Ya, jadi ini adalah ini memang ini ada project gitu ya, ada annual benefit atau cost of project. Misalkan dia itu adalah actual benefit. Jadi variabelnya adalah berapa benefit yang diterima, gitu ya. Dilihat dari triangular distribution. Jadi ada 3 parameter, ada lower bound itu pessimistic outcome, peak itu adalah paling puncaknya adalah most likely outcome, C itu adalah upper bound optimistic outcome. Jadi ini adalah kalau dia triangular kan segitiga ya. Jadi di sini ini adalah level disebut dengan lower bound, ini adalah peaknya, kemudian di sini adalah terapan pada level optimistic outcome-nya. Ada 6 variabel benefit dan 3 cost variable. Ini diambil dari jurnal American Journal of Agriculture Economics. Jadi untuk pendekatan ekonomik mereka menganalisis menggunakan model peluang. Ya. Nah ini misalkan di sini contohnya adalah ada flood control, ada hydraulic, ada navigation, recreation, fish, gitu ya, area platform. Kemudian ini adalah benefitnya disebut dengan benefit variable, ya tadi ya kita sebut dengan benefit variabelnya. Kemudian ini kita sebut dengan tadi apa ini sebutnya ya, cost variable, ya. Jadi kalau dari satu fungsi produksi itu fungsi ini adalah fungsi keuntungan dan fungsi cost biayanya. Biasanya untuk kita melihat bagaimana selisih antara fungsi benefit dengan fungsi cost-nya. Ya, ini adalah skenario pesimistiknya, kemudian skenario peaknya, kemudian optimistiknya berapa. Ya, ini adalah cost benefitnya. Ya. Nah,
Kemudian kita bentuk fungsinya. Ya, kalau lower bound-nya ini adalah 850, kita bisa gunakan ini adalah 8,5. Kalau 1.200 kita supaya angkanya tidak terlalu besar, maka kita bagi menjadi 1.000 ya, per 1.000 ya, per 1.000 kemudian dibulatkan. Sehingga di sini kita dapat 12, di sini kita dapat berapa? 15. Ya. Oke. Nah, di sini kita punya nih sebaran. Jadi lower bound itu adalah batas bawahnya adalah 8,5, peak-nya 12, upper bound-nya 50. Nah, berdasarkan fungsi segitiga ini, kita bisa bentuk fungsinya. Nah, berarti titik ini kita bagi dua, ya, kita bagi dua, sini 12. Nah, fungsi ini, ya ini berarti antara 8,5 sampai 12, fungsinya adalah ini. Ya, K, Y, min 8,5 dibagi 3,5. Kemudian yang di sini ini adalah K 15 dikurangi Y bagi 3. Ya. Yang berarti di luar ini, di luar area ini berarti dia sama dengan 0. Ya, dibaginya bagi ini. Ini adalah fungsi, kita membangun fungsi berdasarkan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai K? Ya, sehingga nilai K ini bahwa kalau berapa nilai K sehingga fungsi ini dianggap sebagai fungsi kepekatan peluang. Ya. Nah, kalau yang di sini darah yang pertama ini ya kita masukkan nih. Jadi di sini setengah 12 kurangi 8,5 dibagi K ini sama dengan 1,75 K. Kemudian area yang di atas kita masukkan ke persamaan ini kita dapat 1,5 K. Ya. Kalau berarti kalau kita jumlahkan 1,75 K dengan 1,50 K hasilnya berapa? 3,25 K. Ya. Berarti luasan di bawah ini itu adalah 3,25 K. Berarti kalau 3,25 K sama dengan 1, berarti K-nya sama dengan berapa? 1 per 3,25. Nah, jika K-nya sama dengan 1 per 3,25, maka kita menganggap bahwa fungsi ini merupakan fungsi kepekatan peluang. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, kemudian kita sudah dapat fungsinya, kemudian kita tentukan bagaimana fungsi kumulatifnya. Ya, kita sudah dapat ini, kita substitusi nih angka K-nya, ya, angka K-nya tadi yang 1 per 3,25, sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Ya, setelah disubstitusi. Ini dipengerti ya, karena dikalikan. Ya, jadi ini 3,5 kali 3,25 dapat 11,375. Kalau yang di sini 3 kali 3,25 dapatnya adalah 9,75. Untuk yang lebih besar dari 12,15. Nah, sekarang kita berbicara mengenai fungsi kumulatifnya. Ya, kita tahu gambar kita adalah seperti ini. Berarti bagaimana fungsi kumulatifnya? Dibagi berapa area kumulatif kita? Ya, ini tadi 8,5, 12, 15. Berarti kita akan mencari fungsi kumulatif yang kurang dari 8,5, ya. Udah pasti fungsi kumulatifnya 0. Kemudian kita mencari antara 8,5 sampai 12, ya. Berarti kita mencari fungsi kumulatifnya adalah kita integralkan dari 8,5 sampai Y terhadap dt-nya dengan fungsi integral kita dapat persamaan ini. Kemudian yang kedua kita akan dapat fungsi ini. Ya, yang ketiga adalah 12 sampai 5. Kita dapatkan fungsinya ada. Kemudian kita mencari fungsi kumulatif yang lebih besar dari 15. Tentunya karena ini adalah merupakan penjumlahan dari bagian 1 bagian 2, maka fungsi kumulatif yang lebih besar dari 12 adalah 1. Ya. Nah, ini berarti kita sudah dapat, berarti kalau mencari fungsi kumulatifnya berarti kita integral, ya. Kalau yang pertama ini, ya, kalau yang pertama, ya, yang bagian pertama itu adalah kita integralkan dari 8,5 sampai Y, ya, dikalikan dengan FY ini ya, FT dt, ya ini, FT dt. Ini adalah fungsi kumulatif. Yang kedua kita mencari fungsi kumulatifnya itu adalah integral dari apa? Karena ini batasnya 12, berarti kita mencari maksimumnya adalah 12, ya, 12 sampai dengan Y.
fungsi dari FT gitu. Ya, jadi itu yang apa namanya? Itu yang terjadi bahwa kita menggunakan 8,5 sampai 12, 12 sampai 15. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, sehingga kita akan dapatkan fungsi seperti ini. Ini adalah fungsi kepekatan peluangnya, FKP-nya. Ya. Ini FKP-nya, dan ini adalah fungsi kepekatan peluang. Ini adalah fungsi kumulatif peluang. Ini fungsi kumulatif peluang. Ya. Oke. Paham ya? Jadi ini adalah bagaimana kita dari suatu model, kemudian kita coba petakan menjadi suatu fungsi dan fungsi kumulatifnya. Ini adalah bentuk fungsi kepekatan peluang yang secara umum. Kita belum mengenal sebaran-sebaran khusus di dalam sebaran peluang. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikutin? Ibu boleh bertanya? Boleh, silahkan. Kan jadi K-nya itu dicari dengan melihat area di bawah triangular distribution. Jadi di sini itu kan sebentar. Area di bawah 12 itu 0,5 kali 12 kurang 8,5 kali K. Berarti K ini dianggap sebagai tinggi dari triangular distribution tersebut, tinggi dari segitiganya gitu ya, Bu? Tanya. Enggak, dia konstanta sih, tidak bukan tinggi. Karena gini, ini kan simetrik nih. Asumsinya gini, kalau saya mengasih ini, kalau luasan semuanya di bawah 1, berarti kalau saya bagi 2, sebelah sini adalah setengah, sebelah sini adalah setengah. Jadi area di bawah kurva ini adalah setengah dikalikan persamaan ini. Itu filosofinya. Nah, apakah ini 1/325 adalah tingginya, benar nggak ya? Dia tingginya nggak ya? Nggak juga. Dia kan tingginya di sini 1 dia. Dia tingginya bukan 1,325. Jadi ini hanya konstanta aja. Konstanta fraksi di dalam persamaan kita, sehingga luasan di bawah kurvanya adalah sama dengan 1. Jadi sebenarnya kita akan mencari fungsi kepekatan peluangnya seperti ini. Jadi endingnya adalah di sini. Tapi K itu bukan tinggi puncak peaknya, bukan. Tapi suatu konstanta, sehingga kalau saya punya persamaan ini seperti ini, berapa supaya dia sama dengan 1 luasan di bawah kurvanya. Bisa pahami ya? Oke. Ada lagi yang lain? Ada yang mau diskusikan? Nah, memang saya sendiri sih kalau pelajaran peluang ini agak peluang berkhayal. Jadi bukan berkhayal. Jadi artinya kita memang harus bisa membayangkan semua kemungkinan yang terjadi. Ya. Nah, makanya banyak latihan penting. Ya, pengalaman saya banyak latihan penting. Oke. Nah, ini untuk float control tadi fungsi kumulatifnya kita buat kumulatif distribution functionnya seperti itu. Ya. Kemudian ini nah ini nilai harapan Y-nya ya, kalau kita sudah ketemu ininya kan berarti kita bisa hitung nilai harapan Y-nya. Nah, nilai harapan Y-nya tentunya kita perhatikan karena kita punya dua persamaan 8,5 sampai 12, kita integralkan terhadap fungsi itu, kemudian 12 sampai 15 terhadap fungsi yang lain. Jadi fungsinya adalah seperti itu. Kita identifikasi persamaan mana saja yang bisa kita lakukan. Tadi kan ya kita lihat bahwa kita punya 4 covariate area gitu ya. Jadi ya berarti covariate areanya berarti dari min tak hingga sampai tak hingga, berarti kalau min tak hingga sampai 8,5 ini dia 0. Kemudian kita nyari inilah harapan ini sampai 12, kemudian 12 sampai 15, lebih besar dari 15 ini 0 juga. Jadi makanya yang kita tambahkan hanyalah antara 8,5 sampai 12, 12 sampai 15. Ini integral biasa lah, kemampuan Anda untuk melakukan pengintegralan. Penghitung variansinya juga sama, kita tinggal kalikan Y kuadrat dan seterusnya. Ini persamaannya, sehingga untuk variansinya dapat adalah nilai harapan Y kuadrat dikurangi nilai harapan Y dikuadratkan. Adalah 1,02. Kemudian sigmanya adalah akar dari 1,02 adalah 1,01. Ya. Ini ini untuk float controlnya.
Ya. Ada ininya ya. Kemudian, nah, ini adalah bagaimana proses sebaran peluang kontinu yang kita bikin dari permasalahan, pendekatan permasalahan yang kita tidak dekati dengan sebaran khusus. Nah, sama dengan sebaran diskret, di dalam sebaran kontinu ada sebaran-sebaran khusus yang kalau kita mampu mengidentifikasi, maka akan memudahkan kita untuk melakukan analisis data. Yang pertama adalah sebaran uniform. Jadi, di sebaran uniform itu ada sebaran uniform diskret, ada sebaran uniform yang kontinu. Kalau sebaran uniform diskret itu adalah kalau saya punya misalnya pelemparan sebutir dadu yang setimbang sisi 6, karena peluang munculnya itu sama, nah munculnya diskret kan muncul 1, 2, 3, 4, 5, maka itu disebut dengan uniform distribution yang diskret. Ya. Nah, tapi kalau uniform distribution ini ada sembarang kejadian, nilainya muncul sama semua antara suatu interval tertentu. Jadi peluang munculnya itu sama, evenly. Ya, pada range yang kita cobakan. Misalkan pada range A sampai B, gitu ya, maka dia munculnya itu sama, peluang munculnya sama. Berarti peluang munculnya ini adalah 1/B min A. Jadi pada kejadian ini peluang munculnya adalah sama. Maka ini dikatakan bahwa ini menyebar uniform A, B. Ya. Nah, uniform ini sangat penting sekali di dalam analisis statistik karena apapun dia didasarkan pada sebaran yang uniform. Jadi ini memegang peranan yang sangat penting sekali. Kalau kita melakukan simulasi data, semuanya di generator juga menggunakan sebaran uniform. Ya. Nah, uniform yang paling terkenal memang uniform 0,1. Ya, uniform 0,1. Ini artinya kita mampu mengenerating dari uniform 0,1. Ya, probability of an interval of value proportional terhadap lebarnya. Nah, untuk generating simulasi random variable from virtual itu juga biasanya digunakan untuk simulasi. Kalau nanti Anda dapat mata kuliah metode simulasi, itu juga banyak didasarkan pada sebaran uniform ya untuk melakukan generating. Nah, digunakan dalam Bayesian itu biasanya digunakan untuk non-informative prior. Jadi kalau di dalam Bayesian, kalau dulu ada, jadi kalau dalam Bayesian itu ada prior informatif, gitu ya, ada priornya, fungsi priornya. Nah, biasanya uniform distribution ini disebut dengan non-informative prior. Ya. Nah, fungsinya seperti ini, fungsi kepekatan peluangnya dari sebaran uniform 1/B min A, A kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan B, 0 selainnya, kemudian disebut dengan fungsi kumulatifnya. Ya, kumulatif. Nah, bagaimana? Ini kan berarti berarti kita punya daerah, ya, daerah. Kalau kurang dari A, berarti peluangnya berapa ini? Kurang dari A, peluangnya berapa? 0. Sekarang kita tinggal mengintegralkan dari A sampai B. Ya, berarti kita mencari FY itu berarti integral dari A sampai Y 1/B min A dt. Ya. Nah, ini berarti ini adalah 1/B integral 1/B min A ya, integral dari A sampai Y dt. Hasilnya berapa? 1 min B min A dikalikan dengan berapa? Y min A kan? Ini kan integral 1 kan berarti terhadap itu kan berarti T. Ini kan berarti, sebentar. Saya tak buka ini baru. Ya, enggak kelihatan. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Ya, kita punya tahu FY kita, ini kan berarti 1/B min A, ini untuk A kurang dari Y kurang dari B, dan 0 untuk Y selainnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan fungsi kumulatifnya? Berarti di sini saya punya FY-nya. Tadi definisi FY itu berarti saya punya integral, ya, karena kita tahu bahwa kalau saya punya A, saya punya B di sini, maka yang mempunyai peluang itu hanya antara 1 sampai B min A, sementara ini adalah peluangnya sama dengan 0, kemudian di atas ini juga peluangnya 0, ya. Oke, berarti untuk ini adalah saya adalah integral dari apa? A sampai Y, Ft dt. Gitu ya. Berarti integral A sampai Y 1/B min A dt. Ini hasilnya apa? 1/B min A integral A kali Y dt. Ini sama dengan apa? 1/B min A, ya kan? Berarti T dikalikan YA.
Berarti hasilnya apa? 1/B-min A dikalikan Y-min A. Maka di sini adalah Y-min A dibagi dengan B-min A. Untuk nilainya AA kurang dari Y kurang dari Y. Sehingga kita akan dapatkan fungsi kemulatannya. Nah, kalau Y-nya lebih besar dari B, maka dia sama dengan 1. Ya, ini adalah fungsi kumulatifnya. Tapi bagaimana cara mendapatkan kenapa bisa seperti ini? Ini melakukan proses distribusi dari sebaran kumulatifnya. Mas ini bisa dipahami ya? Ada diskusi atau pertanyaan dulu? Oke. Kemudian kalau nggak ada, saya nilai harapan Y-nya apa Pak? Nilai harapan dari Y-nya. Berarti integral dari AB Y kali 1/B. Berarti ini, ya, kita lakukan ini. Ya. Nilai harapan dari Y itu sama dengan integral dari A sampai B, Y kali dengan B. Jadi fungsinya adalah kalikan 1/B min A kali BY. Ya. Itu fungsinya. Ya. Berarti 1/B min A integral A B kalikan dengan Y dy. Nah ini berarti berapa? 1B min A kalikan setengah dari Y kuadrat dari B A. Ya. Hasilnya jadi apa? 1/B min A dikalikan ya setengah. Kalau saya keluarkan, saya tinggal cari B kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Nah BA kuadrat rumusnya apa? Berarti B min A dikalikan B plus A, benar nggak? Per 2 kalikan B min A. Kalau ini saya hapus akan menjadi apa? A plus B per 2. Ya. Jadi kita bisa tahu bahwa nilai harapan dari Y itu adalah B plus A per 2, atau sebenarnya ini bisa juga kita tuliskan dengan A plus B per 2. Ya. Nah, ini kita bisa dapat nilai harapan Y kuadrat dengan cara yang sama, ya. Tentunya formulasinya akan jauh lebih kompleks, gitu ya. Dan strategi atau trik, gitu ya. Kalau kita punya B3 min A3, kalau kita keluarkan B min 3, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini, sehingga nilai harapan Y kuadratnya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, varian Z-nya, gitu ya. Ini kemudian dikurangi BA kuadrat. Dengan penyelesaian matematika, kita akan dapat B min A kuadrat 12. Ini adalah varian Z-nya, kemudian simpangan bakunya adalah akar dari B min A kuadrat per 12. Ya, akar 12. Jadi ini adalah, kemudian kalau kita cari, ya berarti simpangan bakunya adalah, jadi 2,887 B min. Jadi nanti kalau Anda punya sebaran uniform, dicari simpangan bakunya berapa, otomatis Anda bisa melakukan bisa menghitung berapa simpangan bakunya kalau Anda yakin bahwa sebarannya adalah uniform. Jadi makanya penting sekali kalau kita tahu sebaran satu distribusi tertentu, kita tahu nilai harapannya, variansinya, dan bagaimana cara menghitung simpangan bakunya. Nanti ke depannya kalau Anda melakukan simulasi, Anda akan bisa menggunakan informasi tersebut. Ada diskusi atau ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikutin ya? Oke. Nah, uniform distribution tadi saya katakan bahwa dia mempunyai nilai sama pada selang interval A dan B. Kemudian kalau nilainya kurang dari A, intervalnya adalah 0, lebih besar dari B, dia juga peluangnya adalah 0. Ya, ini yang dipergambarkan. Nah, kemudian luasan di bawah kurva itu harus sama dengan 1. Ya, luasan di bawah kurva sama dengan 1. Karena berarti sebenarnya ini bentuknya apa sih? Persegi kan? Berarti luas area itu adalah panjang kali lebar. Ya, ini tingginya berapa? Tingginya kan berarti 1/B min A. Sehingga kalau saya mencari luasan area, saya bisa mencari adalah 1/B min A, saya kurangkan B min A. Ya, maka luasannya sama dengan 1. Misalkan dengan cara yang sama, saya bisa mencari adalah, ini misalkan, saya antara 2 sampai 5.
2 sampai 6. Ya, 2 sampai 6. Maka fungsi kepekatan peluangnya, efeknya adalah 1/6 dikurangi 2 sama dengan 0,25. Ya, berarti ini ini adalah 0,25, ini adalah 4. Ya. Mu-nya adalah 4, simpangan bakunya adalah 1,3, lagamnya adalah 1,333. Berarti simpangan bakunya berapa? Simpangan bakunya berarti akar dari 1,33. Berapa akar simpangan baku dari 1,33? Ayo, berapa? Bisa dihitungkan nggak? Siapa yang bisa menghitungkan? Tolong hitungkan berapa akar dari 1,33? Ajeng berapa Ajeng? Minta tolong dong hitung. 1,15 Bu. 1,15. Ya. Itu berarti kita bicara tentang simpangan baku. Nah, sehingga dengan pengetahuan seperti ini, artinya apa? Kalau kita ingin mencari peluang, kita lebih mudah, gitu kan? Misalkan saya pengen tahu, ya, saya pengen tahu nih, sebelum ke situ, saya pengen tahu. Kalau ini, saya pengen tahu, ya, berapa peluang X itu kurang dari 4? Berapa peluang X kurang dari 4? Ada yang bisa dengan quickly menjawab berapa peluang X kurang dari 4? Setengah, Bu. Setengah? Dari mana, Alvin? Setengah? Karena 4 itu kan expected value-nya. Jadi karena dia di tengah, jadi peluangnya itu setengahnya. Oke, good point. Iya, good point. Karena di sini mu-nya 4 kan? Di sini 4 ya. Kalau 4 itu kan berarti di sini 2, di sini 2 kan? Berarti luasannya sama dengan setengah. Good point, Alvin. Berapa peluang X kurang dari 5? Siapa yang bisa dengan cepat menjawab? 3/4 Bu. Herani berapa Herani? 3/4. Dari mana akan? Iya 3/4. Dari mana akan 3/4? 5 dikurang 2 dibagi 4 aja sih. Ah iya. Iya. 5 dikurangi 2 bagi 4. Ya benar, karena 5 kan di sini ya. 5 di sini. Jadi sebenarnya Anda mencari luasan segi 4 ini. Kan gitu. Ini kan berarti jaraknya kan? Lebarnya berapa? 5 dikurangi 2 dikalikan dengan ininya berapa? Benar. Gitu ya. Jadi kalau sebaran uniform, kalau kita mencari nilai peluangnya dengan cepat kita bisa bisa mencari berapa nilai peluangnya. Kalau di Excel misalkan uniform 01 itu perintahnya adalah random. Random itu adalah uniform 01. Kalau kita mengisi A sama B, kalau di Excel perintahnya adalah run between. Ya, run between A, B. Ya, tergantung settingan komputernya, bisa A titik koma B atau A, B. Tapi sebenarnya random between. Jadi random between itu adalah generalisasi dari sebarang nilai. Ya, kalau random itu dia uniform 0,1. Jadi dipahami ya? Dan ini ada contoh soal, misalkan saya punya Y menyebar uniform distribution dengan interval 2,8, maka kita dengan mudah bisa menghitung peluang Y-nya. Kalau ditanya berapa peluang, ditanyakan adalah berapa peluang Y mu plus sigma, berarti kita harus hitung mu-nya dulu. Mu-nya kita dapat sigma, kemudian variansinya kita sudah dapat 3, berarti kalau simpangan bakunya berarti akar 3 gitu ya. Maka kalau ditanyakan berapa peluang Y kurang dari mu plus sigma, ya tinggal kita mencari berapa peluang Y kurang dari 5 plus akar 3. Ya, jadi kita mencari luasan seperti ini. Jadi ya berapa luasannya itu adalah yang kita bisa cari. Kalau ditanya berapa peluang Y lebih besar dari mu plus sigma, berapa? Dengan cara yang sama berapa Anda dapat itu? Berarti 8 dikurang 5 plus akar 3. 8 dikurang 8 atau 1? Nah, ya. Areanya ini kan, area yang ini kan. Kalau Anda sudah tahu, ini kan luasannya sebesar ini kan? Ya enggak? Kalau Anda akan mencari bagian seperti ini, cara yang paling cepat seperti apa? Oh ya. 1 dikurang peluang yang kurang dari.
Good. Jadi ini adalah iuran dari mu plus sigma. Ya, gitu. Jadi kita memanfaatkan informasi itu. Karena dibanding bahannya sama dengan 1. Paham ya? Oke, ada diskusi dulu sebelum saya lanjutkan ke sebaran yang lain. Nah, ini juga ada contoh tentang sebaran peluang ya. Jadi sama semuanya kalau 5 sampai 11, kemudian ditanya berapa peluangnya antara nilai X sama variabel X, kemudian dari 7 sampai 10, Anda dengan mudah bisa langsung melakukan penghitungan. Ya, kalau ini kan berarti dengan quickly kita bisa peluang dari 7 kurang dari X kurang dari 10, dengan otomatis kita bisa menghitung adalah 3/10. Iya kan, 3/10. Jadi kita tinggal hitung berapa data yang ada di sini. Oke ya. Good. Nah, sekarang kita menginjak sebaran penting yang kedua di dalam sebaran kontinu adalah exponential distribution. Exponential distribution ini adalah juga merupakan sebaran yang banyak dimanfaatkan untuk aplikasi di statistik. Ya, dia beda dengan sebaran normal. Kalau sebaran normal dia bentuknya adalah simetrik, ya, kemudian berbentuk genta atau lonceng. Tapi kalau eksponensial itu dia red square distribution. Jadi bentuknya red square distribution itu berarti miring ke kanan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, dia akan maksimum pada saat y sama dengan 0. Jadi bentuknya akan seperti ini. Ya. Makanya disebut dengan sebaran eksponensial. Nah, sebaran eksponensial ini hanya mengambil nilai yang positif. Jadi dia adalah untuk y yang lebih besar dari 0. Kalau sebaran normal, y-nya antara berapa sampai berapa? Maka sebaran normal itu kurang dari y, sebaran normal itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Nilainya dari min tak hingga sampai tak hingga. Tapi kalau eksponensial itu kita hanya mencari y yang lebih besar dari 0. Karena kita hanya bermain dengan positive value. Ya. Nah, biasanya digunakan untuk interval times atau jarak antara Poisson proses. Nah, kemarin apa yang dimaksud dengan Poisson proses? Misalkan dalam waktu Poisson proses Poisson itu adalah kita tahu pada satu interval waktu tertentu berapa banyaknya kejadian di situ. Misalkan kalau dalam waktu 15 menit berapa banyak rata-rata antrian dalam suatu bank per 15 menit atau per 5 menit. Gitu ya. Nah, berarti Poisson itu menghitung berapa banyaknya kejadian per interval waktu, ya, per interval waktu. Itu makanya kalau kita banyaknya kejadian atau kita sebutnya lambda, itu kan berarti berapa rata-rata, ya, rata-rata orang menunggu antrian selama 5 menit gitu, per 5 menit atau per 10 menit dan seterusnya. Nah, itu berarti kita sebut dengan Poisson proses. Nah, eksponensial itu adalah berapa banyak waktu tunggu dari satu antrian ke antrian lain. Misalkan satu orang ini datang, satu orang ini dia mau ngadep ke teller. Berapa waktu tunggu orang ini menunggu sampai dia dilayani. Maka ini disebut dengan menyebar eksponensial. Jadi waktu tunggunya yang dibahas. Kalau Poisson adalah kita bicara berapa rata-rata orang yang berada di dalam selang interval tadi. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari hubungan antara eksponensial dengan Poisson. Ya. Jadi ini biasanya untuk menghubungkan ini. Misalkan dari satu pesawat berapa sih waktu tunggu dari satu pesawat terbang ke pesawat terbang yang lain? Kalau misalkan pesawat mau masuk ke bandara, kemudian di situ dia akan minta izin dulu. Nah, dari satu pesawat untuk bisa dapatkan izin dari menara pandu ya, apa sih gitu. Gitu. Nah, itu berapa lama dia menunggu gitu ya. Itu disebut dengan interval times. Jadi itu sebarannya kita bisa identifikasi dengan sebaran eksponensial. Nah, fungsi dari sebaran eksponensial itu adalah ini. Jadi FY ya, FY adalah E1 per theta, E pangkat min Y per theta untuk Y lebih besar dari 0. Berarti untuk Y kurang dari 0, Y kurang dari sama dengan 0 itu nilainya adalah 0. Jadi untuk nilai-nilai yang negatif di sini itu nilainya adalah 0. Ya, nilainya adalah 0. Nah, sekarang fungsi kumulatifnya seperti apa? Kita integral. Integral 0 sampai Y 1 per theta, E pangkat min T per theta. Ya.
kita masih ingat ya integral ini kan konstanta bisa kita bisa kita keluarkan sehingga kita bisa tinggal bahwa fungsi peluang dari Y adalah seper theta integral 0 dari Y min P per theta gitu ya. Nah ini karena ini kan berarti pakai UDV ya, Anda sudah tahu bahwa 1 seper theta kali 1 seper min 1 per theta gitu ya, kali E pangkat T per theta untuk Y 0 ya. Kemudian kita substitusi ke persamaan ini sehingga kita akan mendapatkan E pangkat min Y per theta minus kali minus E pangkat minus 0. Nah ini sesuatu yang dipangkatkan 0 menjadi apa? Positif kan? Negatif 1 kali 1 berarti positif sehingga fungsi kumulatifnya adalah 1 minus E minus Y per theta untuk Y lebih besar dari 0. Nah, dua fungsi ini tolong Anda perhatikan baik-baik, Anda catat baik-baik karena dua fungsi ini akan membantu kita untuk menyelesaikan beberapa kasus. Jadi mulai dari fungsi kepekatannya dan fungsi kumulatifnya. Ya. Oke. Nah, ini adalah parameter dari fungsi eksponensial itu adalah theta. Jadi makanya X akan menyebar eksponensial dengan parameter theta. Anda bisa lihat di sini untuk theta sama dengan 1 ya. Kemudian yang ungu ini untuk theta sama dengan 2, yang biru ini adalah untuk theta sama dengan 3, yang hitam ini adalah theta sama dengan 10. Ya. Jadi ada berbagai macam sebaran theta di situ. Ya. Oke. Nah, ini fungsi kumulatifnya. Nah, kebalikannya fungsi kumulatifnya akan seperti ini. Jadi ini juga dipengaruhi oleh banyaknya theta. Ini adalah untuk theta sama dengan 1, untuk theta sama dengan 2, theta sama dengan 5, theta sama dengan 10. Semakin besar theta, maka bentuk fungsi kumulatifnya akan semakin landai. Ya, paling tajam adalah pada saat theta sama dengan 1. Nah, ini eksponensial adalah digunakan untuk itu selang waktu antara dua kejadian ya, selang waktu pada dua kejadian pada satu, jadi misalnya time between arrival, misalkan di pelabuhan atau ini misalkan truk di pelabuhan, berapa waktu tunggu dari satu truk sampai satu truk untuk masuk ke kapal gitu ya, atau waktu tunggu sampai truk itu untuk loading docknya, gitu ya. Kemudian kalau di ATM itu berapa waktu tunggu antara satu transaksi dengan transaksi yang lain. Kemudian kalau di telekomunikasi itu ada berapa waktu antara kalau kita menelpon, misalnya saya menelpon customer service-nya BNI, berapa waktu lama saya tunggu sampai saya dilayani oleh seorang operator, itu disebut dengan itu. Ya, kalau kita ngantri di supermarket, berapa waktu tunggu kita sampai kita dilayani? Nah, itu adalah jadi waktu tunggunya, jadi lengnya, waktu antara dua kejadian. Maka itu disebut dengan eksponensial. Paham ya? Nah, nilai harapan dari sebaran eksponensial tadi dengan integral tertentu kita bisa buktikan bahwa nilai harapan dari theta ini seperti theta gitu ya. Kemudian nilai harapan ininya. Nah, nanti ada satu hal, ini sebenarnya keselip seperti thetanya. Nanti ada disebut dengan gamma theta. Ya, jadi ini nanti berikutnya kita akan belajar bahwa apa fungsi dari gamma. Ini sebenarnya integral dari 0 sampai hingga Y pangkat 2 min 1 E pangkat minus Y per theta, ini kita sebut dengan gamma 2 dikalikan dengan theta kuadrat. Ini adalah sebenarnya merupakan fungsi gamma. Ya, kasus khusus dari fungsi gamma. Nah, nanti kita akan pelajari di belakang tentang fungsi gamma. Sehingga kalau ada definisi bahwa gamma 2 itu berarti adalah 2 min 1 faktorial. Sehingga dengan substitusi seperti ini, 2 min 1 berarti nilai harapan Y itu sama dengan theta-nya. Ya, dengan cara yang sama ya, kita bawa ke sebaran gamma gitu ya, ke sebaran fungsi gamma, sehingga kita bisa dapat persamaan dalam bentuk gamma 3-nya, sehingga varian dari Y sama dengan ini, 2 theta kuadrat min theta kuadrat sama dengan theta kuadrat, sehingga sigmanya sama dengan theta.
Nah, eksponensial itu kalau di Poisson kemarin ya, sebaran Poisson, nilai harapan dari sebaran Poisson sama dengan apa? Minggu lalu ada yang sudah belajar sebaran Poisson? Tadi siapa yang menyebutkan sebaran Poisson tadi? Nilai harapannya apa? Lambda, Bu. Lambda. Oke. Kalau varian dari Y-nya apa, Aryo? Variannya juga lambda juga. Lambda, ya. Jadi kalau Poisson ini adalah khusus, jadi salah satu hal yang menarik dari sebaran Poisson adalah nilai harapannya sama dengan variansinya, sama-sama dengan lambda, ya. Nah, kalau eksponensial yang sama dengan lambda itu adalah simpangan bakunya. Jadi nilai harapan dari Y sama dengan sigmanya. Ini kalau untuk eksponensial, itu bedanya antara eksponensial dengan Poisson. Ya. Nah, sekarang ini, apa hubungan antara eksponensial dengan Poisson? Ya, ini yang tadi saya selalu sebutkan. Jadi, misalkan di suatu proses Poisson dengan perubahan acak X, di mana adalah berapa banyak kejadian pada suatu waktu tertentu, maka disebut dengan Poisson proses. Jadi, misalkan kejadian itu berPoisson pada interval waktu tertentu, apakah per 5 menit, apakah per 1 jam, gitu ya. Misalkan berapa banyak sih pesawat terbang di suatu bandara per 15 menit. Kalau bandara itu ramai, besar, berarti transaksi per 15 menit pesawat yang terbang, ya, yang mendarat, yang landing maupun take off ini banyak, berarti berarti Poisson itu berarti banyak kejadian situ. Beda dengan bandara-bandara yang memang bukan bandara internasional, gitu ya. Jadi pesawatnya jarang, sehingga mungkin rata-rata per 15 menitnya tidak sebanyak dengan bandara-bandara yang sangat sibuk sekali. Nah, untuk makanya itu disebut dengan Poisson connection. Kita ingin tahu berapa rata-rata pesawat yang landing dan take off per satuan waktu tertentu. Itu disebut dengan Poisson process. Nah, misalkan saya mendefinisikan Y. Y itu sebagai jarak antara dua kejadian. Jadi jarak antara pesawat satu landing dengan pesawat yang satunya untuk landing. Ya, berapa jarak kejadian itu? Nah, misalkan ya, jika saya definisikan Y lebih besar dari Y, itu artinya tidak ada kejadian terjadi pada spesies, ya kan? Jadi kalau saya definisikan kejadian ini dan Y lebih besar dari Y, maka tidak ada kejadian yang terjadi dalam rentang waktu Y tadi. Ya, maka eksponensial survival saya bisa bayangkan adalah seperti ini. Kalau tadi saya punya kurang dari Y, itu adalah 1 min E pangkat Y per theta, ini sebenarnya kumulatifnya kan. Berarti kalau saya menghitung peluang Y lebih besar dari Y, berarti apa? 1 dikurangi peluang dari Y kurang dari Y-nya. Berarti ini 1 dikurangi 1 minus E pangkat Y per theta. Satunya habis kan? Tinggal adalah E pangkat min Y per theta. Sehingga kalau saya mencari peluang Y lebih besar dari Y, maka ini adalah sama dengan E minus Y per theta. Nah, peluang Poisson mengatakan apa? Kalau tidak ada kejadian sama sekali, berarti peluang Poissonnya sama dengan 0. Kan gitu. Ya kan? Nah, kemarin kita tahu kalau sebaran Poisson itu adalah formulasinya adalah E pangkat min lambda Y pangkat 0 dibagi 0 faktorial sama dengan E pangkat minus lambda Y. Ya. Nah, berarti di sini kita bisa ada konetik bahwa lambda itu sama dengan 1 per theta. Jadi kalau saya tahu bahwa rata-rata banyaknya pesawat per 15 menit itu ada 10, berarti berapa waktu kedatangan antar dua pesawat tersebut? Ya, misalkan rata-rata lambda ini adalah 10, berarti kan rata-rata kedatangan adalah pesawatnya ada per 10 menit. Nah, berapa jarak kedatangan antar pesawat? Berarti kita menghitungnya adalah theta. Tetanya ini adalah 1/10. Berarti jarak kedatangan itu adalah 1/10 dikalikan 15 menit. Kalau kita perhatian waktu kita adalah 15 menit. Paham ya? Jadi ini adalah jarak ini. Ini adalah hubungan antara tadi eksponensial dengan Poisson. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan atau diskusi? Ya. Nah, aplikasinya apa? Ini. Jadi misalkan satu customer datang
ke suatu kantor itu adalah rata-ratanya 15 orang per jam. Jadi ini satuan waktu kita per jam. Berapa banyak customer datang ke suatu kantor dalam per jamnya berapa? Ternyata ada 15 orang. 15 orang per jam. Kita tertarik berapa peluang kedatangan antar customer itu kurang dari 3 menit. Ya, karena kita ingin tahu ya, kalau peluangnya berapa sih kurang dari 3 menit. Ya. Sehingga nanti kita bisa ngatur waktu pelayanan maksimalnya berapa. Biasanya ini digunakan untuk melihat antrian. Memang nanti kalau Anda belajar tentang metode simulasi ya dengan BRV, biasanya di Pak Anwar ada namanya teori antrian atau pemodelan terhadap antrian. Nah, ini salah satu yang digunakan adalah exponential distribution ini. Sehingga dari situ kita tahu rataan dari kedatangan per jam itu 15. Berarti lambda kita apa? 15 kan? Nah, kalau ditanyakan berapa peluang waktu misalkan jadi X ya, katakanlah X ini menyebar Poisson ya. Poisson itu adalah 15 dikalikan 1 jam. Jadi T-nya adalah 15 T waktu ya per 1 jam. Satuan waktunya. Kemudian saya punya Y. Y itu adalah eksponensial theta. Theta. Jadi berapa rata-rata kurang dari 3 menit. Yang ditanyakan adalah berapa peluang kejadian adalah kurang dari 3. Tapi ini satuannya adalah menit. Sehingga kalau di sini adalah 1 jam, berarti kita konversi dari menit. Menit itu berapa jam? Ya, berarti di sini 3 dibagi 60 adalah 0,05. Sehingga berapa peluang arrival time kurang dari 0,05? Ya udah, ini kan berarti fungsi kumulatif dari sebaran eksponensial kan? 1 dikurangi minus 15 kali 0,05. Kita dapat berarti peluang orang untuk datang sewaktu adalah kurang dari 3 menit adalah 52%. Berarti peluangnya tinggi ya untuk datang ini. Nah, berarti artinya jadi kedatangan antar customer itu sekitar 52% itu kurang dari 3 menit. Nah, itu kalau cuma buka satu counter ya pasti waktu tunggu orang yang berikutnya datang akan lebih lama. Kalau waktu layanannya ada lebih dari 3 menit. Kalau waktu layanan kurang dari 3 menit, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau waktu layanan memakan lebih dari 3 menit, maka ini kita butuh counter lebih banyak. Nah, itu adalah indikasi dari analisis yang kita lakukan. Paham sampai sini? Ada diskusi? Ya. Nah, ini contoh yang kedua. Misalkan Anda datang ke klinik, ya, ini ke klinik. Saya belum tahu nih, klinik ITB waktu tunggunya berapa. Menarik juga untuk dianalisis. Nanti Anda dapat kasus real lah, ya, seperti ini. Misalkan kita berapa waktu tunggu, ya, seorang mahasiswa untuk dilayani, untuk dapat dilayani, ya. Ternyata menyebar eksponensial dengan rataannya adalah 54-50 menit. Jadi waktu tunggunya lumayan lama, 45 menit. Jadi ini tetanya itu adalah 45 menit. Nah, ditanyakan berapa peluang seorang mahasiswa itu menunggu lebih dari 1 jam untuk bisa dilayani. Ya, berarti kita mencari peluang X lebih besar dari A. Nah, ini tadi kita sudah tahu kan bahwa ini adalah satu peluang dari X kurang dari A. Ya, jadi dapatnya ini. Jadi kalau ditanyakan berapa peluang X lebih besar dari 60 ya tinggal kita masukkan ke formulasinya. Ya, jadi ini yang digunakan. Ini yang ditanyakan. Jadi apa ini adalah aplikasi dari sebaran eksponensial. Oke, ada pertanyaan tentang sebaran eksponensial? Paham ya hubungannya dengan sebaran Poisson? Oke, good. Kalau ada pertanyaan saya lanjutkan ke gamma function. Ya. Apa itu sebaran gamma? Nah, yang paling penting adalah Anda harus ingat mengenai gamma function. Ya, jadi ini harus ada. Bahwa gamma alpha didefinisikan sebagai apa? Integral dari 0 sampai tak hingga y pangkat alpha min 1 e pangkat b dy. Ya. Ini yang perlu Anda pahami bahwa ini adalah fungsi yang harus kita ini harus Anda catat sebagai gamma function. Sehingga kalau saya menggunakan gamma alpha plus 1, ya, berarti kalau saya masukkan ke sini hasilnya apa? Berarti Y pangkat alpha, E pangkat minus Y, dy. Ya.
dengan aturan E, U, DU, DV, V ya. Jadi integralnya itu berarti UV dikurangi integral apa? V DU ya. Nah, kita substitusikan itu bahwa U-nya sama dengan ini dianggap sebagai U gitu ya. Kemudian DU per DY-nya kita dapat ya. DU per DY-nya sehingga DU kita dapat seperti ini gitu ya, alfa kali. Jadi ini adalah DU per DY itu adalah alfa Y alfa min 1 sehingga kita dapat DU-nya adalah alfa Y alfa min 1 DY. Ya. Ada lebih jago lah ya kalkulusnya dibanding saya. Ya. Nah, kemudian kita dapat DV-nya adalah E pangkat min Y, DY berarti EV-nya adalah minus E pangkat min Y. Kemudian kita substitusi sehingga menggunakan persamaan ini, sehingga kita akan dapatkan rekursi propertif bahwa gamma alfa plus 1 itu sama dengan gamma alfa. Ya. Nah, ini harus Anda catat. Jadi yang pertama adalah Anda harus mencatat ini. Kemudian yang kedua ini Anda harus paham propertinya bahwa gamma alfa plus 1 sama dengan alfa kali gamma alfa. Ya. Nah, dengan definisi bahwa gamma alfa itu sama dengan alfa min 1 faktorial. Jadi ada 3 properties yang kita harus pahami di sini. Ya, yang pertama adalah gamma alfa itu merupakan integral dari 0 sampai hingga Y pangkat alfa min 1 E pangkat min Y dY. Yang kedua adalah gamma alfa plus 1 sama dengan alfa kali gamma alfa. Yang ketiga adalah gamma alfa sama dengan alfa min 1 faktorial. Ya. Kenapa? Karena ini nanti memudahkan kita untuk memahami tentang fungsi gamma. Ya. Nah, misalkan saya punya ini integral dari 0 sampai hingga Y alfa min 1 E pangkat Y per beta DY. Misalkan X itu adalah Y per beta, maka persamaan ini akan menjadi apa? X sama dengan Y per beta, berarti Y ini sama dengan apa? X beta, ya. Y sama dengan X beta. Sehingga kalau saya turunkan DY per DX sama dengan apa? DY per DX sama dengan beta, sehingga saya punya DY itu sama dengan apa? Beta DX. Ya. Nah, dari sini kita substitusikan masuk ke sini, ya. Berarti Y ini kita substitusikan dengan X beta, pangkat alfa min 1, E pangkat minus X, kemudian DY ini kita substitusikan dengan persamaan ini. Jadi kita masukkan persamaan tadi, dapat fungsi ini. Ya. Nah, fungsi ini kalau kita sederhanakan akhirnya menjadi apa? Beta pangkat alfa integral dari 0 X alfa min 1 E pangkat min. Nah, ini kita tahu ini sama dengan gamma alfa. Jadi fungsi ini 0 sampai hingga Y pangkat alfa min 1 E pangkat min Y per beta DY itu sama dengan beta pangkat alfa gamma alfa. Ya, ini adalah pembuktian. Jadi ada 4 properties yang harus Anda ini. Ya, 1, 2, 3. Nah, kalau ini sudah Anda pahami, maka kita akan mudah untuk memahami tentang gamma distribution. Jadi yang kita pahami ini adalah gamma function, ya. Kemudian kita akan berbicara mengenai gamma distribusi. Ya. 4 properties tadi adalah yang kita perlukan untuk memahami terkait dengan gamma distribution. Ya. Nah, sama halnya dengan eksponensial, gamma ini juga merupakan sebaran yang tidak simetrik, disebut dengan Rashad distribution. Ya, disebut dengan sebaran tidak simetrik. Kemudian nilainya juga hanya mengambil nilai yang positif. Jadi untuk nilai Y lebih besar dari 0. Nah, biasanya gamma function ini digunakan untuk model-model di biologi atau ekonomi karakteristik. Ya. Nah, secara matematika FY ini itu adalah integral dari 1 per gamma alfa beta alfa Y pangkat alfa min 1 pangkat E min Y beta. Y lebih besar dari 0, alfa dan beta lebih dari 0. 0 adalah selainnya. Ya. Oke. Pertanyaan saya adalah, coba buktikan bahwa integral dari 0 sampai hingga untuk FY sebaran gamma sama dengan 1. Coba Anda buktikan. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan Anda buktikan bahwa sebaran gamma dari 0 sampai hingga FY ini sama dengan 1.
Oke, silakan silakan Anda buktikan. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Oke, sudah dia menemukan? Sudah berhasil membuktikan bahwa dia sama dengan 1? Boleh? Silakan. Kan ini tuh membuktikan kalau total probabilitasnya sama dengan 1 kan. Berarti karena Y lebih dari 0, integral dari 0 ke hingga rumus FY ini. Kita tahu sepergamma alfa dan beta pangkat alfa itu konstanta kan, karena kan yang berubah variabel ini Y. Jadi kita bisa keluarin dari integral tersebut. Jadi sepergamma alfa, beta pangkat alfa, bla bla. Terus integral 0 ke hingga Y alfa min 1 eksponen pangkat min Y per B. Ini kan sudah dibuktikan di slide sebelumnya sama dengan gamma alfa kali beta kali gamma alfa kan. Ya udah. Oke. Ya, beta kali gamma alfa per beta gamma alfa. Udah. Sama dengan 1, ya. Oke, good. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi memang kita bisa buktikan bahwa itu suatu konstanta, jadi bisa kita inikan. Kemudian kita tadi sudah buktikan di slide sebelumnya bahwa fungsi dari integral 0 sampai hingga Y pangkat alfa min 1 min pangkat Y beta gamma dy sama dengan beta alfa per gamma alfa. Ya, makanya sama dengan 1. Atau saya bisa balik berapakah sehingga fungsi ini sama dengan 1. Ya, fungsi F-nya sama dengan 1. Berapakah? Jadi ini bisa jadi saya tuliskan adalah, kalau saya balik ya, F-Y ini adalah K Y pangkat alfa min 1 min Y pangkat beta, ya, tentukan K sehingga integral dari 0 sampai hingga FY sama dengan 1. Nah, kita sudah tahu membuktikan tadi di slide sebelumnya, sehingga K ini adalah 1 sepergamma alfa beta pangkat. Jadi itu vice versa. Ya, good point. Ya. Terus panggilannya siapa? Muhammad A, tadi saya nggak lihat tulisan. Panggilannya siapa? Muhammad siapa? Tadi dari saya yang menjawab. Muhammad Amar, Bu. Anwar. Amar. Amar. Oh, panggilannya siapa? Amar. Iya. Ya, kan nggak ragu gitu namanya. Oke, gitu ya. Jadi nanti saya bisa aja tentukan berapa kannya. Nah, nanti bisa ini kan sehingga dia sama dengan 1. Ya, good. Kemudian gamma eksponensial. Jadi eksponensial itu ternyata kasus khusus dari gamma. Ya. Jadi kalau gamma itu dia punya parameter, ini adalah parameternya 2, alfa dan beta, gitu ya. Ini adalah alfa juga beta. Nah, ini lihat kalau eksponensial dia dari bawah ke atas, gitu ya. Tapi kalau ada alfanya,
dia makanya agak sedikit seperti ini. Ya, bentuknya agak sedikit bergelombang. Jadi nilainya tidak dari maksimumnya di Y sama dengan 0, tapi justru minimumnya di Y sama dengan 0. Ya. Itu perbedaan antara eksponensial dengan gamma. Ya. Nah, nanti dengan nilai harapan gamma ini kita bisa buktikan bahwa nilai harapan dari Y adalah sama dengan alfa beta. Tentu saja ini dengan tadi yang sudah kita buktikan tadi 4 properties tadi, gitu ya. 1 super gamma beta kita dapat Y alfa per N min Y alfa per ini, sehingga kalau Y pangkat alfa ini sama dengan Y supaya alfa plus 1 minus 1. Kenapa? Supaya kita bisa bawa ke gamma alfa plus 1. Gitu ya. Nah itu bentuknya, sehingga kita akan dapat fungsinya seperti ini, sehingga terakhir kita akan dapatkan bahwa nilai harapan dari gamma adalah alfa beta. Dengan cara yang sama kita akan temukan varian dari alfa adalah alfa beta kuadrat, sehingga simpangan bakunya itu adalah beta per akar gamma. Ya, ini adalah ragamnya. Ya. Ini semua properties memanfaatkan 4 properties yang kita lakukan. Ya, yang tadi 4 properties tadi yang harus kita pahami. Ya. Nah, ini kasus khusus dari sebaran gamma. Ya, eksponensial itu ternyata kasus khusus dari sebaran gamma pada saat alfanya 1. Jadi yang di sini tadi ini adalah parameter untuk betanya, sedangkan alfanya adalah 1. Jadi eksponensial 2, saya bisa tuliskan gamma berapa ini? Gamma, kalau saya tuliskan dalam bentuk gamma, berarti gamma 1, 2. Kalau saya buat eksponensial 5, itu berarti saya bisa tuliskan dalam bentuk gamma namanya 1. Ya. Jadi eksponensial itu kasus khusus dari sebaran gamma pada saat alfanya sama dengan 1. Jadi untuk membuktikan silahkan menggunakan properties dari sebaran gamma. Nah, kemudian chi-square. Nah, chi-square distribution ini juga merupakan sebaran yang paling penting di dalam statistik. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa kalau saya punya X menyebar normal dengan nilai tengah 0 dan mu dan sigma kuadrat, ya, mu dan sigma kuadrat, berarti X rataan, distribusi sampling X rataan itu akan menyebar normal dengan nilai tengahnya mu dan sigma kuadrat per N. Ya. Nah, kalau varians ragam ini dia akan menyebar chi-square, ya, chi-square itu bisa dengan derajat bebasnya adalah V atau derajat bebas V. Jadi chi-square distribution adalah sebaran dari ragam. Ya. Nah, kenapa dia kasus khusus dari sebaran gamma? Karena chi-square distribution adalah alfanya sama dengan n per 2, betanya sama dengan 2. N-nya adalah integer karena identik dengan degree of freedom atau derajat bebas. Ya, di sini saya supaya konsisten boleh saya menuliskan sebagai n, ya, jadi integer. Tiba-tiba 2, 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena dia representatif dari derajat bebas, tapi dia merupakan sebaran dari ragam. Nah, jadi bentuknya apa? Kalau di sebaran gamma, kita dapat ini ada 1 seper gamma alfa, beta pangkat alfa, kalikan Y, jadi sebarannya apa ya? Y, alfa min 1 kalikan dengan E, pangkat Y min beta, gitu ya. Untuk Y lebih besar dari 0, maka kalau Y-nya eksponensial, maka kita tinggal substitusi. Alfanya jadi berapa? Gamma N per 2, betanya berarti berapa? Betanya berarti 2 pangkat N per 2, Y pangkat N per 2 minus 1, E pangkat min Y per 2. Ya, Y lebih besar dari ini. Nah, ini disebut dengan, biar nggak sama, saya ganti dengan Z. Ya, nah, ini saya ganti dengan Z. Nah, ini saya ganti dengan minus Z, ya, Z per 2. Nah, Z ini menyebar chi-square dengan derajat bebas. Nah, nanti silahkan Anda buktikan bahwa nilai harapan dari Z itu adalah sama dengan N, ya. Kenapa? Tadi kita dapatkan bahwa nilai harapan dari Y adalah alfa per beta. Berarti nilai harapan dari Z, alfanya adalah N per 2, betanya adalah 2. Sehingga nilai harapan Z sama dengan 2. Ya. Kemudian kita tahu varian dari Z
tadi kalau di dalam ini adalah alfa per beta kuadrat, berarti N per 2 kali kan 2 kuadrat. Jadi ini adalah 2N. Nah, ini kita dengan cepat kita bisa buktikan berapa nilai harapan dari Z dan variansi dari Z-nya menggunakan properties dari gamma. Karena kita tahu bahwa chi-square merupakan kasus khusus dari gamma distribution. Ya. Nah, chi-square banyak digunakan untuk satisfy inferensia, ya, misalkan untuk uji keragaman. Dan, kalau kita pakai chi-square itu untuk uji ragam dan sebagainya, sehingga kita bisa gunakan itu. Ya. Jadi banyak digunakan di statistik. Nah, ini ada satu sebaran lagi disebut dengan standard gamma distribution. Kenapa? Kalau tadi eksponensial itu adalah kasus khusus gamma pada saat alfa sama dengan 1, berarti yang bermain peranannya adalah beta sebenarnya, ya, kalau di eksponensial. Nah, kalau ini kebalik. Jadi betanya yang kita set 1. Alfanya yang variasikan. Nah, kalau betanya sama dengan 1, maka kita bermain dengan standard gamma distribution. Nah, the probability function dari standard gamma distribution adalah fx gamma ada 1/, gamma alpha, x pangkat alpha min 1, e pangkat min x untuk x lebih besar dari 0, dan 0 untuk selainnya. Ya, ini adalah fungsi dari standard gamma distribution. Jadi Anda harus paham tentang fungsi gamma, Anda harus paham tentang sebaran gamma, Anda harus paham tentang sebaran khusus dari gamma, kemudian yang Anda pelajari berikutnya adalah standard gamma distribution. Ya. Oke. Ini apa ini? Ini tentang chi-square distribution ya. Tadi kalau kita tahu bahwa kita replace alfanya adalah kalau di sini V per 2, kemudian betanya sama dengan 2, maka kita akan mendapatkan bentuk fungsi seperti ini. Ya, tadi nilai harapannya sudah saya buktikan. Dan ini adalah bentuknya sangat tergantung dari apa? Derajat bebasnya. Ya, integernya tadi. Ya, V sangat mempengaruhi. Nah, ini contoh aplikasi dari sebaran gamma. Jadi sebenarnya sebaran gamma ini bisa untuk waktu reaksi, ya, waktu reaksi untuk jadi reaction time dari suatu kalau di kimia itu ada suatu waktu reaksi dari suatu reaksi nyawa tertentu itu ternyata mengikuti standar gamma distribution dengan alfa sama dengan 2, ya. Kalau standar gamma distribution alfa sama dengan 2 berarti ini betanya sama dengan 1. Tentukan peluang antara 3 sampai 5 dan lebih besar dari 4. Nah, tinggal kita masukkan. Kalau peluang lebih besar antara 3 sampai 5, berarti kita F5 dikurangi F3. Bagaimana cara menghitung F3? Ya tinggal integral dari 0 sampai tak hingga 1/gamma 2 E pangkat min Y dy. Kalau ini kan berarti 1/gamma 2 integral dari 0,3 Y pangkat min Y dy. Nah, ini Anda bisa uraikan sendiri. Ya, ini mudah integralnya gitu ya. Kalau gamma 2 sama dengan berapa? Terus gamma 2 hasilnya berapa? Gamma 2 berapa? Gamma 2 berapa? 2 kurang 1 faktorial bukan, Bu? Berapa? 2 kurang 1 faktorial jadi 1. Ya, 2 min 1 faktorial berarti berapa? 1. Kalau gamma 3 berapa? 2 ya, Bu? 2 faktorial. Jangan lupa 2 faktorial. Oke. Gamma 4? 6, Bu. 6. 3 faktorial. Ya, 3 faktorial. Ya. Jadi itu nanti menggunakan sifat-sifat itu kita bisa lakukan ini. Ya. Sehingga kalau kurang dari 4, ya kita gunakan pendekatan ini. Ya, jadi tinggal menghitung dari gamma distribution-nya. Atau silakan Anda gunakan function yang ada di Excel. Ya, jadi kalau kita buka Excel, ya Anda bisa memanfaatkan fungsi gamma yang ada di situ. Nah, ini saya buka Excel dulu ya, sebentar. Udah kelihatan Excel-nya ya? Jadi, tadi kita punya gamma function, ada fungsi gamma sih. Nah, ini ada gamma, ya, gamma function. Jadi kalau tadi kita lihat function value, ini adalah distribusinya gitu ya. Kalau tadi kita melihat misalkan ingin mencari peluang antara 3 sampai 4 gitu ya, kita fungsi kumulatifnya berarti kita masukkan ke
gamma distribution. Gamma distribution ini nilai value-nya 3. Tadi alfanya berapa? Alfanya 0,2 ya. 0,2, betanya 1, yang kita cari adalah C. Karena kita bicara kumulatifnya ya. Kemudian kalau tadi antara 3 sampai, ini 3, kemudian ini 5 ya. Berarti ini kan tinggal kita cari peluang antaranya adalah ini kurang. Oh beda ya hasilnya. Bentar. Gamanya berapa tadi? Oh 2. Hasilnya 2. Ini yang kelihatan Excel saya kan ya, yang saya share ke Anda ya? Kelihatan. Oke, ini berarti ininya 2. Ya, jadi tadi 3 sampai 5 ya. 3 sampai 5. 0,159. Betanya 1, kemudian kita nyari kumulatifnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, benar kan? Benar kan ya hasilnya ya? Ya ini, jadi Anda bisa dengan gampang mencari itu. Kalau bertanya berapa peluang, ini kan berarti mencari peluang antara 3 kurang dari X, kurang Y, kurang dari 5. Ya, kita bisa. Kalau tadi ditanyakan berapa peluang Y lebih besar dari 4, nah berarti kita cari dulu peluang Y kurang dari 4. Ya, kurang dari 4, carinya seperti apa? Ya, tadi dengan menggunakan ini, kita tahu dulu 4 gitu ya, kemudian dengan function yang sama kita dapat, sehingga kalau ini adalah 1 gitu. Jadi kita akan dapatkan dengan peluangnya. Nah, silakan eksplorasi dengan menggunakan fungsi gamma. Atau kalau eksponensial ada nggak ya di sini? Ini ada exponential distribution langsung. Kalau chi-square, nah chi-square distribution juga langsung. Jadi apa namanya? Ada bisa mengekspor menggunakan chi-square, eksponensial dan ini. Nah, coba ya, saya bikin tugas. Silakan Anda bikin kelompok 3 orang. Silakan bikin simulasi. Apa namanya, kalian boleh pilih dari sebaran yang saya terangkan tadi, mulai dari sebaran uniform, kemudian sebaran eksponensial, sebaran gamma, kemudian sebaran chi-square dan sebaran chi-square gitu ya. Coba Anda bangkitkan dengan berbagai macam parameter. Jadi misalkan saya mau parameter theta sama dengan 1, kemudian theta sama dengan 2. Tolong Anda buatkan generating dengan menggunakan distribusi yang ada di Excel. Kemudian Anda simulasikan, buat fungsi kumulatifnya dan buat fungsi kepekatan peluangnya. Jadi buat dalam bentuk grafik, sehingga nanti Anda bisa tahu ini seperti apa. Mau individu atau ini ya? Individu atau kelompok? Kalau kelompok kan susah nggak kerjasamanya? Rumah ya, jauh-jauh ya. Oke, masing-masing individu Anda coba ya. Anda bisa pilih, terserah Anda mau ini. Atau semua dari Anda silahkan, ini aja. Silahkan, karena ini pakai Excel relatif mudah, jadi silahkan Anda bangkitkan berbagai macam parameter untuk sebaran uniform, ya, uniform, kemudian sebaran eksponensial, gamma, dan chi-square. Anda bangkitkan berbagai macam parameternya, kemudian Anda tampilkan dalam bentuk grafik, satu grafik itu ada berbagai macam parameter tadi, baik untuk fungsi kepekatan peluangnya maupun dalam fungsi kumulatif peluangnya. Ya, oke. Nanti silahkan kumpulkan lewat LMS. Nanti saya kasih waktu sampai hari Minggu sore ya untuk dikumpulkan, sehingga Anda punya kesempatan untuk mengeksplor. Silahkan manfaatkan Excel. Ya. Sebenarnya kalau uniform sepertinya pakai random. Nah ini random generator, ya. Kemudian kalau random between, nah ini biasanya 0,1 dan 2 sampai 8. Ini juga ya kita akan mengenerate angka 2 sampai 8. Jadi kalau saudara random parameter yang berbeda adalah antara itu. Jadi Anda bangkitkan misalkan 100 data atau 1000 data, kemudian Anda bikin plot. Manfaatkan Excel, maksimalkan Excel. Paham ya? Ada diskusi atau ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau nggak ada,
saya rasa cukup sekian kuliah kita ya. Nanti kita ketemu minggu depan. Nanti silakan untuk praktikum akan dibahas soalnya dengan ini. Nah, saya ingin nanti setelah pertemuan 11, mulai pertemuan 12, 14, 15, saya akan memberikan studi kasus buat Anda untuk menganalisis data menggunakan pengetahuan sebaran-sebaran yang Anda ketahui. Misalkan, kalau saya punya jalur masuknya, karena bukan saya di penerimaan mahasiswa baru. Misalkan saya punya jalur masuk ada jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Ada ketua OSIS, PIN, sama UTMBK. Masing-masing saya bisa tahu di tahun lalu berapa tingkat keketatan. Sebenarnya tingkat keketatan itu kan banyaknya pelamar dibagi dengan yang diterima. Tapi kalau kita balik dalam konsep peluang, itu berarti banyaknya yang diterima dibagi jumlah pelamar. Berarti itu mengindikasikan berapa peluang seseorang masuk untuk diterima di program studi tersebut. Ya. Dan asumsi kita yang bukan peluang, tidak memperhatikan tentang apakah bagaimana sekolah tersebut gitu ya, karena memang jalur SNMPTN dan jalur tes agak berbeda. Nah, nanti saya ingin itu buat satu kasus buat kita semua untuk kita bisa memperhitungkan berapa sih peluang suatu sekolah untuk masuk ke IPB. Kenapa saya ingin itu dianalisis menggunakan konsep peluang? Karena gini, tahun lalu itu waktu SBMPTN, jadi distribusi antara SNMPTN sama SBMPTN itu berbeda. SNMPTN itu biasanya jurusan-jurusan favorit kayak misalkan ITP, statistik, komputer, aktuaria, gizi, itu pasti tinggi, ya tinggi. Dan jurusan-jurusan yang lain seperti fakultas lain, pertanian, kemudian kehutanan, perikanan, peternakan, itu biasanya kecil. Kalau SNMPTN itu orang ngajar yang jurusan favorit. Tapi begitu SBMPTN, pergeseran sudah mulai berubah. Ya, mereka sudah melihat peluang. Karena peluangnya yang lebih tinggi. Orang akhirnya tahun lalu itu orang beramai-ramai masuk ke perikanan. Mereka komplain, loh perikanan itu tingkat keketatan sosialnya tinggi, tapi kenapa saya tidak diterima? Nah, orang lupa bahwa di situ ada kapasitas. Jadi dibatasi dengan bentuk kapasitas. Nah, memang ini terus kemudian berapa peluang kalau saya dari sekolah tertentu untuk masuk diterima di program studi tertentu. Nah, ini juga sebenarnya kita bermain dengan konsep peluang. Dan banyak hal yang perlu kita rumuskan. Ya. Nanti saya lagi berpikir studi kasus apa yang bisa kita bahas untuk mata kuliah peluang ini, sehingga nanti di samping Anda paham secara teorinya, Anda juga bisa paham secara aplikasinya. Ya. Oke, baik, ada diskusi atau pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada, terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Ini masuk 56 ya, dari sekian, dari 80-an. Mudah-mudahan yang tidak ikut kuliah hari ini sehat selalu, tanpa ada halangan suatu apapun juga. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.